Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkati panjang umur, barokah rezeki dan barokah segalanya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan mereview kompresor dari Samsung. Tipenya S-Com Plus. Ini ya teman-teman, mereknya Samsung, tipenya S-Com Plus, stereo kompresor limiter, seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi di dalam kompresor ini ada beberapa fitur ya teman-teman. Saya kasih tahu fiturnya. Sebentar, saya turunkan dulu kameranya. Nah, untuk fiturnya seperti yang Anda lihat ini. Di sini ada trigger untuk gate dan ada tombolnya pula untuk gate. Di sampingnya ada threshold atau batas kompresiannya seberapa. Sama lagi ada rasionya berapa banding berapa pengempresannya, dan attack atau kalau bahasa Indonesianya itu serang atau seberapa menyerangnya, seberapa mengompresnya. Release, seberapa melepas kompresannya, berapa detik maksudnya. Kalau release itu attack dan release itu satuannya kayak milisecond teman-teman, jadi satuan waktu. Di sini ada output. Inti untuk output ini adalah make up gain. Artinya kalau semisal gain dari mixer kita kurang besar, kita bisa adjust gain di sini di output ini. Lalu di sini ada de-esser teman-teman. De-esser ini juga penting teman-teman. De-esser, nah ini de-esser ini untuk menghilangkan suara S yang berlebihan. Kalau kita nolkan mentok kiri, ini adalah S-nya juga masih terdengar. Kalau diputar ke kanan, S yang tajam nanti akan berkurang teman-teman. Jadi suara S yang tajam di telinga itu berkurang, jadi lebih enak lah pokoknya. Terus di sini ada limiter. Untuk fitur ke sampingnya, nah di sini ada stereo link, terus in out 1, in out 2 atau on off. Stereo link ini fungsinya untuk menjumper antara 1 dan 2. Jadi channel 1 disetel, channel 2 ini ikut setelan channel 1. Stereo link ini teman. Kalau dilepas berdiri sendiri-sendiri ya di kedua channel ini. Di channel kedua pun fiturnya sama teman-teman. Sama seperti channel 1. Ini lampu untuk lampu gate. Kita lepas, nah lampunya akan ikut lepas. Nah, gate ini untuk menutup suara teman, untuk menutup kalau tidak ada sinyal. Jadi gerbang pembukaan dan penutupan. Kalau ada suara, dia membuka suaranya. Kalau tidak ada, dia akan menutup sinyal. Alhasil kalau sinyal ditutup, nanti noise-nya juga tidak akan timbul. Tidak akan ada noise, seperti itu teman-teman. Untuk penampakan belakangnya gimana mas? Sebentar teman-teman, saya ke belakang. Oke teman-teman, untuk penampakan belakangnya seperti ini. Jadi ini mikrofon saya gunakan di channel 1 ini. Di sini ada input dan output. Jadi dia bisa pakai SLR maupun TS, jack TS teman-teman. Dia pakai jack isi 3 atau isi 2 bisa. Terus di sini ada level atau gainnya. Di sini ada in dan out key. Key ini artinya kalau di kompresor umumnya ini artinya seated chain atau side chain. Side chain itu suara sisipan teman-teman. Seperti itu. Oke, kita kembali ke wajah awal. Oke, ini sudah di wajah depan teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman tanya, Mas, gunanya alat itu untuk apa? Nah,
kompresor itu gunanya untuk membatasi, teman-teman. Jadi kalau semisal ada vokalnya itu over. Semisal kalau rebana atau hadroh atau solawatan itu kan biasanya vokalnya kan teriak-teriak kan. Sering dengan vokal-vokal yang dengan power yang besar dan nada yang tinggi itu pasti di mixer juga channel yang datang itu sinyalnya besar. Otomatis kalau sinyal besar, kalau tidak dikompres nanti akan menenggelamkan sinyal yang lain atau menutupi sinyal-sinyal yang lain. Semisal ya, kita live hadroh atau rebana itu sudah balan, tapi ketika ada vokalis dengan suara yang besar dan keras, dia berteriak karena nada tinggi, maka nanti suara drumnya, suara kick dari hadroh, terus suara terbangannya, suara startnya nanti akan tenggelam, teman-teman, akan tertutup oleh suara vokal. Makanya di sana nanti timbul suara, loh kok instrumennya hilang semua, berarti mixernya yang nggak beres. Nah, bukan mixernya, teman-teman, tapi butuh kompresor seperti ini, teman-teman. Jadi untuk membatasi sinyal yang besar seperti itu. Dan mic yang saya pakai bicara ini sudah masuk dalam kompresor, teman-teman. Dan ini juga sudah terkompres, teman-teman. Jadi nggak over sekali. Jadi sinyalnya tetap terjaga meskipun saya teriak tes seperti itu. Jadi suaranya tetap terjaga. Mas, cara instalasinya gimana, Mas? Oke. Seperti yang saya bilang di belakang tadi, itu kan ada in dan out kan. Nah, itu fungsinya nanti masuk ke insert mixer, teman-teman. Di mixer, di tiap channel mixer itu kan ada insertnya kan. Insertnya nanti kita butuhkan jack seperti foto ini. Nah, pucuk dari jack ini yang stereo ini dia ditancapkan ke mixer. Lalu jack stereo itu kan dipecah jadi dua kan. Nah, dipecah jadi dua, di sini ada in dan out. Jadi teman-teman sentuh saja kalau sudah ditancapkan di mixer. Nanti teman-teman angkat gain di mixer dan diaktifkan channelnya. Terus sentuh salah satu jack ini. Kalau disentuh bunyi dut atau bunyi denget seperti ada sinyal, itu artinya inputnya. Kalau yang disentuh tidak ada sinyal, itu artinya outputnya. Nah, yang disentuh tadi, yang ada sinyalnya tadi, itu masuknya ke output kompresor. Sedangkan yang disentuh yang tidak ada sinyalnya tadi, yang disentuh diam, itu masuknya ke input kompresor. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau sudah tertancap, biar nantinya nggak lupa, teman-teman silahkan tandai jacknya. Jadi kasih tulisan in atau out seperti itu, teman-teman. Nah, Mas, itu dijual apa enggak? Boleh, teman-teman, boleh dilelang juga boleh. Jadi alat-alat yang saya review di sini itu ada yang saya jual juga, teman-teman. Karena barang bekas review cuma saya pakai untuk review saja. Jadi enggak daripada di gudang enggak diapa-apakan, ini saya buat konten, saya review biar ada edukasi untuk teman-teman juga. Syukur-syukur kalau laku ya enggak apa-apa, biar menghemat space gudang, biar saya gunakan untuk alat-alat yang lain biar muat. Seperti itu, teman-teman. Kalau minat silahkan WA di deskripsi aja, teman-teman. Saya kasih nomornya di deskripsi, nanti silahkan kontak di sana, tanya harga di sana. Oke, yang jelas ini harga di bawah pasarannya, teman-teman, karena bekas. Kondisi masih normal semua, masih dipakai, dan ini cocok untuk live, teman-teman. Kompresor ini cocok untuk live. Kalau live itu butuh yang namanya kompresor
khusus untuk mikrofon teman-teman, seperti itu ya. Oke, sedikit konten kali ini semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya dalam saya berucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.